merupakan suatu SUV yang cukup terkenal karena begitu generasi pertamanya keluar, wah sekali. Dan sekarang sudah keluar yang baru. Ini adalah Hyundai Palisade yang baru. Jadi itu selamat datang di channel Motomobi. Hyundai Palisade, suatu SUV yang menggebrak Indonesia. Pertama kalinya ada suatu SUV monokok front wheel drive yang besar, yang bertampang lebih intimidatif daripada dual leather frame kebanggaan Indonesia yang kadang dibenci di jalan. Tapi yang ini tidak. Ya, tampang Hyundai Palisade generasi pertama ini lebih berwibawa. Seakan-akan pangkatnya lebih tinggi daripada dual leather frame itu. Padahal Palisade ini basicnya hanya sebuah SUV monokok yang front wheel drive. Walaupun sebenarnya ada versi all wheel drive-nya juga. Palisade generasi pertama ini lahir tahun 2018 dan ada facelift-nya di tahun 2022. Anda bisa tonton semua reviewnya itu di channel Motomobi ini. Tinggal dicari. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Motomobi dan tekan tombol loncengnya agar kami semua bahagia. Kemudian, tidak lama setelah versi facelift generasi pertamanya, tahun 2025 ini Hyundai Palisade lahir generasi keduanya. Seperti yang Anda lihat pada layar monitor Anda ini. Bentuknya berubah menjadi seperti naik pangkat lagi, naik kelas, dan masih tersedia versi front wheel drive dan all wheel drive sekalian. Kami sudah melakukan first impression mengenai Hyundai Palisade ini. Sekarang kami akan melakukan full reviewnya. Bagaimana menurut kami tentang Hyundai ini? Nonton video ini sampai habis. Ya, mobilnya sudah ada di markas kami. Dan ini adalah mobil unit sewa dari Rengenet. Apabila Anda mau sewa Hyundai Palisade baru ini, silakan langsung kontak ke Rengenet. Dan ini adalah unit yang sangat-sangat baru. Sini. Saking barunya, dari dealer itu dikirim langsung ke markas Motomobi sehingga semua plastiknya masih nempel. Sekarang saatnya kita unboxing Hyundai Palisade yang baru. Nah, ini ada cara kayak buka bungkus kado gitu, gampang tuh. Ntar buka bungkus kado kan yang korek plak gitu ya. Enggak, ini cara buka bungkus kado yang kalau kadonya mau dipakai lagi. Tapi ini plastiknya dipakai, nggak akan dipakai lagi sih. Ini enak banget nih. Ini juga deh. Kalau keluarga Kia Hyundai itu kami senengnya tuh banyak plastik nempel. Tapi ini kok nggak ada ya? Oh, karena dia kulit semua gini. Ada ya. Istirahat lagi nih. Biasa sekali rasanya. Jok. Tapi dari semua bagian unwrapping ini paling kami nggak suka tuh bagian jok sih, karena dia nempel debu ya. Dari pabrik, dari storage. Apa rasanya ya orang beli mobil ngirimnya bukan ke rumahnya atau ke kantornya sendiri, malah ngirim ke kantor orang lain untuk direview dulu. Ini nih, tonton video ini sampai habis ya. Ini video bukan video unboxing tapi adalah video review. Cuma ya karena ini mobil baru ya, kita pengen unwrapping yang masuk di dalam video. Aduh, kecepret. Keren banget belakangnya juga ya. Kayak semua sisi dari mobil ini keren deh. Kecepret lagi. Oh, dia ada ini loh. Jadi ya mobil, ya ini kan di delivery ya. Ini tuh ada pembatas. Cuma joknya dibuka, belakangnya pembatasnya dipasang tetap. Takut banget nih. Berarti suka baret nih kalau tutup begini nih. Kulitnya tuh bagus. Ini kulit beneran apa enggak ya?
Sebenarnya zaman sekarang tuh kulitnya tuh kulit ini, kulit vegan. Buat apa ya sebenarnya kulit vegan itu ya kan? Toh sapinya kita makan. Gampang. Takut kecepret lagi. Selesai. Satu lagi nih. The best of the best. Enak nih. Enaknya. Best of the best. Wah, gila nih. Rasanya nggak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Oke, sekarang reviewnya. Sudah di unboxing dan sudah kami pakai beberapa hari termasuk weekend jalan-jalan keluarga naik ini. Rasanya wah luar biasa, rasanya pengen punya. Tapi anyway, ini sebenarnya bukan SUV tipe kami. Kenapa? Karena walaupun bentuknya ini gagah perkasa macam mobil leather frame macam SUV besar Amerika, tapi di dalamnya itu soft. Karena ini adalah monocoque ya, dan ini basisnya front wheel drive, bukan basis rear wheel drive ya. Mesinnya itu transversal bukan longitudinal. Jadi ini bukan SUV tipe kami yang seneng off-road gitu ya. Ini lebih kalem sebenarnya. Tapi bentuknya gagah perkasa. Dan beda sama Palisade yang lama. Ini sekarang sudah pakai mesin bensin. Ya, tidak pakai mesin 2200 cc diesel yang lama itu yang dipakai di sejuta Hyundai Kia. Ini sudah pakai mesin bensin dan bukan bensin biasa, ini adalah mesin hybrid. Harganya juga yang bikin agak-agak pengen nggak pengen, yaitu 1.359 juta. Karena ini adalah yang paling mahal. Ini adalah Palisade Calligraphy all wheel drive yang berpenggerak 4 roda. Jadi walaupun basisnya front wheel drive, tapi ini versi all wheel drive-nya. Mobil ini begitu pertama kali kami ngelihat gambarnya di internet, wah keren sekali. Ya, setelah ngelihat aslinya, wah memang keren sekali ini, bagus bentuknya. Ini kotak, mengotak sekali. Terus ini ya lampu. Ini sekarang kalau mati gini, ini warnanya silver aja gitu, kayak mobil konsep. Begitu nyala, ini adalah daytime running light. Lampu utamanya adalah yang ini. Jadi mobil itu kan seperti wajah ya. Nih, Jerry Yaris. Jerry Yaris itu mobil tuh mukanya tuh seperti mata, seperti muka manusia. Ini matanya, ini mulutnya. Oke. Kalau ini yang jadi matanya itu justru bukan lampu utamanya, DRL-nya malah. Nah, grillnya besar sekali walaupun yang berlubang hanya bagian sini aja. Terus apabila perlu aliran udara lebih, ini di bawah bisa buka tutup seperti di Ioniq 5, Ioniq 6. Palisade ini sebenarnya ada versi Kia-nya, yaitu Telluride namanya. Tapi di Palisade sebelumnya, kita tunggu Telluride yang baru. Tapi Telluride sayangnya nggak ada versi setir kanan kayaknya, jadi nggak masuk Indonesia. Ini kap mesinnya tinggi ya, tapi sebenarnya tinggian double cabin itu lebih tinggi lagi sih. Cuma ini udah kelihatan cukup tinggi. Tingginya hampir-hampir sama Fortuner Pajero Sport. Kita lihat apa di balik kap mesin. Yes, 4 silinder turbo. Jadi ini udah hybrid turbo pula. Mesinnya sendiri bisa menghasilkan tenaga 262 PS dengan torsi maksimal 353 Nm. Tapi setelah dibantu motor listrik menjadi 334 PS dan 460 Nm. Kuat sekali. Kemudian menyalurkan tenaganya ke 4 roda melalui gearbox 6 speed automatic biasa torque converter. Agak aneh ya dengernya ya. Biasanya mobil hybrid gini gearboxnya tuh CVT, tapi ini torque converter. Baterainya cuma 1,6 kWh gitu ya. Ini hybrid biasa jadi baterainya nggak perlu besar-besar. Bukan plug-in hybrid. Seberapa panjang mobil ini? 5065 mm. Wheelbase-nya 2970 mm. Masih panjangan wheelbase Ioniq 5 ya kan. Tapi ini mobil cukup panjang, ya sekarang 5 meter tuh udah dianggap biasa aja sih, karena banyak mobil-mobil yang sekarang 5 meter. Di atas ada roof rail-nya, ada footstep, nggak ada footstepnya. Cuma ini pintu kalau dibuka dia
Dia pintunya tuh sampai bawah, jadi kalau misalnya mobilnya kotor, nggak ngotorin celana kita yang kalau nyenggol-nyenggol ini nih. Tarikan bukaan pintunya biasa, bagus. Yang nongol-nongol gitu agak kurang asik, nariknya nggak puas gitu loh. Oh iya, kuncinya tuh seperti ini, kunci Hyundai masa kini ya. Logo H miring dengan bentuk model telur. Nah ini ada sentuhan satin dari depan sampai belakang di pilar A, B, C, D, besar gini. Terus velgnya itu 21 inch. Secara bentuk kami tidak terlalu suka. Kami lagi nggak suka desain velg yang two-tone begini. Ya, kesannya velg standar banget gitu, memang velg standar ya kan. Bannya itu 265, tebalnya 45, lebar 265, lumayan lebar ya. Pirelli pula. Gini ya, 21 inch keren. Velg 20 inch keren. Tapi mengorbankan kenyamanan. Ini gini-gini. Ini kalau kami beli ya, ini kami ganti 18 nih. Kami ganti 18, ban AT yang halus gitu ya. Langsung berubah pasti jadi lebih nyaman. Oh iya, ini bukan mobil CKD ya, sini deh. Ini adalah mobil CBU, made in Korea. Tuh belakangnya keren ya. Simple keren gitu, kami suka ada lampu gede-gede begini nih. Tulisan hybridnya. Terus apa ini yang all wheel drive apa yang bukan? Nggak kelihatan bedanya di sini. Dari luar tuh sama sekali nggak ada bedanya. Ketika kita ngolong dan ada as roda belakangnya, ada drive shaft belakangnya, baru tahu itu all wheel drive. Kamera, oh ini bukan kamera belakang nih, kamera spion tengah nih. Kamera belakangnya pasti di bawah sini tuh kan, sini. Ini kan bisa buka kacanya doang ya. Keren padahal kalau bisa buka kacanya doang. Oke, ketika row ketiga itu dibuka, ini masih bisa lebih nyender lagi sebenarnya. Ya, itu leganya sampai seperti ini nih. Ini kayak stick golf. Oh, stick golf muat nih, definitely muat. Kanan kiri. Dan mereka ini dapat emergency kit. Ini kalau misalnya jok ini dilipat, cara lipatnya gampang loh. Elektrik ya kan, ini ada beberapa tombol-tombol di sini untuk ngelipat jok. Terus baru ini karpet bisa ditaruh sana gitu. Nah, itu kan rapih ya. Nah, ini ada barang. Kita bisa lipat jok row kedua tanpa bantuan mamang, biasanya nyuruh mamang. Dari sini juga. Tuh. Walaupun captain seat di belakang, tapi bisa rata lantai, tengahnya bolong gitu ya captain seat ya kan. Rata lantai. Ini mau bawa apa aja bisa nih, lega sekali. Kita bisa boboan taruh kasur bisa. Lega gede gitu loh. Ini di bawah masih ada tempat apa enggak? Masih ada tempat lagi buat dongkrak dan naruh-naruh sesuatu lagi di situ. Tapi nggak terlalu lega. Yang sangat disayangkan sih emang ini nih. Ini ada pembatas. Ini tuh nggak tahu ditaruh mana. Harusnya tuh bisa ditaruh kalau misalnya lagi dibuka gitu. Row ketiganya bisa taruh mana kayak ini nggak bisa. Nggak ada ya kan. Ini jadi mesti ditaruh di rumah dan akhirnya hilang begitu mau dijual mobilnya. Ininya ada nggak? Begitu yang ditanya sama pembelinya. Taruh mana ya? Lupa. Biasanya begitu tuh. Tuh disenderin lagi, masih bisa dimundurin lagi. Row ketiganya segini doang sih. Lumayan. Ini udah paling mundur segini nih. Masih lega bagasinya. Enak sih dimundurin lagi ya. Terus ini ada tarikan buat dipaksa tutup gitu ya. Padahal kan power tailgate. Oh, gantungan anduk. Halus bunyinya, nggak gitu. Bunyinya halus. Sekarang giliran row ketiga. Captain seat row kedua. Row ketiga dulu. Coba sebenarnya masuknya tuh bisa dari tengah, bisa juga langsung dari joknya, tinggal dipencet ada tombol ini nih. Dia akan maju seperti ini. Lihat ya. Cuma ya long time. Tuh, keluar masuk yang proper sih sebenarnya begini ya. Karena di sini juga ada pegangan tarikan buat bantu naik. Ini kita tegakin dulu. Jadi di row ketiga itu bisa bertiga. Nih sempit-sempitan. Sebenarnya pengen nyoba gitu Om Gendut, Mamang sama siapa ya? Paman Didot gitu ya.
Nah, ini ada tombol elektrik lagi. Tuh, masih bisa tidurin lagi, disenderin lagi. Terus masih bisa dibanjung-mundurin lagi buat barang di belakang. Dan ada pemanas kursinya dong di row ketiga. Nggak guna sih, coba pendingin. Nah, row ketiga ini bisa nge-charge juga karena kanan kiri ada colokan USB-C yang menyala. Nah, ini kalau dilipat itu yang tadi pembatas tadi itu nempelnya ke sini nih kanan kiri. Nah, speaker, 2 buah cup holder. Dan kalau misalnya mau buat bawa barang juga ada anchor-nya di sini nih. Ini posisi paling maju tuh masih manusiawi nih. Nah, buat row kedua, nyelipin seat belt. Nah, gini. Ini juga bisa diselipin seat beltnya. Nah, kami tuh suka warna interior ini ya. Ini antara krem sama palomino ya. Ini ada AC juga di row ketiga, ada lampu. Nah, ini di posisi row kedua. Di belakang posisi nyetir kami, tinggi kami 174. Posisi paling maju. Belakang row ketiga lega sekali. Nah, ini ya hampir nempel, tapi masih bisa loh duduk begini. Masih oke loh duduk begini. Dengkul. Headroom bagus sekali ya SUV ya kan. Tapi kalau ini dimundurkan habis, tidak, bentar, belakang masih tersisa nggak ya? Masih ada sisanya di belakang. Ya berarti masih utuh tuh dengkulnya, tuh leganya segini. Cukup lega ya kan. Terus ini ada tombol untuk relaksasi. Nggak ada leg rest-nya sih dia, tapi dia posisinya tuh jadi bagian depan tuh jadi naik. Membuat posisi, ini sih cukup bisa tidur nih. Ada armrest kiri, armrest kanannya nggak ada, ikut pintu. Terus juga empuk nih. Jadi ini joknya itu Nappa leather. Untuk yang kaligrafi dapat Nappa leather, untuk yang signature dapat yang biasa. Enak juga, nggak usah pakai leg rest, udah cukup enak. Dan ini bisa diatur segala macam ya posisinya ya. Maju mundur, senderan, tapi headrest masih manual. Ini tingginya bisa diatur. Seat belt ngambil dari pilar A, B, C. Kalau mau ngecharge ada colokan USB-C seperti biasa di jok depan, kanan dan kiri. Untuk ngatur AC dari belakang, dari roof sini. Ada pemanas jok, pendingin jok, ya, suhunya bisa diatur. Jadi 3 zona, 2 zona di depan dan 1 zona di belakang. Ini arahnya juga bisa diatur, mau kaki, mau muka. Ini ada 2 ventilasi AC. Terus ada autonya juga. Yang kami heran, ini tuh buat apa ya? Kosong begini. Kayaknya harusnya ini tuh di sini gitu loh. Kayaknya lebih mewah di bawah sini daripada di atas itu. Tapi nggak apa, tetap aja ini sangat berfungsi sekali. Ada, ini hampir panoramik sih, gede banget ini. Sunroof belakang, moonroof belakang. Dia tidak bisa dibuka, tapi shade-nya bisa dibuka tutup secara elektronik. Dari depan doang. Ya, depan doang tuh yang bisa kerjain. Nah, kemudian pintunya juga lapis kulit-kulit juga. Ada tirai untuk privacy lebih. Bisa macam-macam di belakang sini tanpa orang tahu di luar kita lagi ngapain. Tinggal pasang kaca gelap sih, tapi ya ini lumayan tambah ekstra penutupan. Untuk ngatur jok kiri depan bisa dari belakang sini dan bisa mengaktifkan relax mode jok kiri depan dari sini. Ya, jadi supirnya juga bisa ngaktifin ini. Kalau biasanya kan ibu-ibu duduk situ nggak tahu pengen relax mode. Nggak tahu caranya, tombolnya ada padahal di pinggir sana. Ya, tapi kita bisa ngaktifin dari sini. Nah, di belakangnya jadi bos-bos buat pakai driver, duduk belakang masih sangat oke sekali. Nah, di bawah sini ada tempat-tempat naro-naro, lega, besar. Kantong jok juga ada, modelnya begitu ya, lucu. Di pintu ada cup holder dan tempat naruh handphone. Kantong pintunya ada dikit kecil lah, bisa naruh botol dikit. Ini bisa naruh-naruh juga, nih ada ambient lightnya di sini. Buat naik turun, ada pegangan ini. Kayak ada pengennya gitu loh. Kalau dapat cahaya dari sana, ini kelihatan nggak rata nih. Kelihatan nggak dari situ? Ya, ada bendul. Itu karena ini plastik nih bagian ini. Mungkin ada yang versi murahnya lagi di negara lain yang ini nggak dicat sewarna body kali ya. Ada kaca segitiga aja. Nggak bisa dibuka kayak mobil zaman dulu ya, tapi ini ada kaca segitiga kecil. Ini biasanya kalau nggak dari tadi dibuka, ini joknya akan mundur dulu, begitu kita masuk baru dia akan mengembalikan posisi semula. Bisa diatur situ diaktifin apa enggak. Nah, kami nutup pintu ini kadang-kadang suka kurang kencang. Kencang terus sekarang.
kadang-kadang suka kurang kenceng. Karena apa? Karena ngerasa mobil ini tuh mobil super mewah yang pintunya tuh vakum, soft closing. Kadang ngerasa begitu. Terus kalau lagi nyetir juga kadang ngesen malah di kiri. Kira-kira ngerasa ini adalah mobil Eropa. Padahal bukan. Interiornya, dashboardnya keren, bagus, mewah, apalagi yang warna ini. Kami sangat menyarankan apabila Anda mau beli Palisade, warnanya yang ini ya, interiornya bagus sekali. Ya, nggak pakai norak, nggak pakai apa-apa. Tapi kalau mau hitam terserah. Cuma memang masalahnya, problemnya ini karena setirnya juga pakai warna yang sama. Jadi mungkin kalau supir Anda suka main kotor-kotor gitu ya, itu akan kotor lingkar setirnya. Ya tinggal dipoles lagi sih, dibersihin lagi. Nah, bagus, empuk-empuk. Lapis kulit sih, lapis kulit apa enggak sih ini? Apa cetakan ya? Nggak bisa bedain gitu jadinya. Bagus sekali. Konsol tengahnya juga bagus sekali. Suka deh interiornya. Terus masih banyak pakai tombol-tombol. Oke, layar tengah. Layar tengah itu ada di balik topi ini. Tapi layar tengahnya ngadep ke kita, ngadep ke drivernya, ngadep ke driver. Jadi mencet tombol tuh walaupun agak jauh, mesti agak nunduk dikit, tapi lebih nyaman. Apple CarPlay dan Android Auto. Apple CarPlay-nya wireless, Android Auto-nya nggak tahu wireless apa enggak, karena kami nggak pakai Android, sekali-sekali doang makainya. Ada kiblatnya ya kan, kita bisa tahu arah kiblat kita kemana. Ya, terus ada seats. Nah nih seats untuk mengaktifkan pemanas atau pendingin jok belakang. Sampai row ketiga pun bisa diaktifin dari sini. Voice memo. Kalau ada yang buru-buru mesti direkam. Halo, mobil ini sudah pernah direview oleh Om Mobi di channel Motomobi. Nonton ya. Channel Motomobi. Nonton ya. Setting juga banyak sekali yang bisa disetting. Kami nggak akan bahas satu-satu ya. Sedikit yang bisa dibahas. Driving mode ini dia itu kan bisa yang my drive mode ya. Nah, my drive mode itu bisa kita custom mau seperti apa. Intinya menu-menu pada mobil ini tuh simple, gampang dipakai seperti Hyundai lainnya yang selevel ini. Ada bluelink-nya juga, tombol bluelink ada di atas, ada SOS, tombol SOS juga buat darurat. Nah begitu kita nyambung Apple CarPlay, ini kan semua layar ketutup Apple CarPlay. Gimana exitnya? Kadang-kadang kita kan mesti exit, keluar, pencet menu car-nya atau Hyundai, biasanya logo Hyundai di situ. Tapi kalau ini gampang, tinggal pencet home, dia akan kembali ke menu ini. Nah, ini sekarang dia punya peta sendiri dan bisa bikin rute sendiri juga. Tapi kami sudah nyoba dan ngaco. Jalannya disasar-sasarin dulu, muter-muter jauh. Mungkin karena ini bluelink-nya tidak terhubung sehingga nggak ada data. Konon katanya map yang ini harusnya sudah bisa ada data trafficnya. Tapi ini cepat sekali ya responnya. Ada car wash mode juga kalau mau nyuci mobil, valet mode, tapi tetap mesti ngidupin bluelink dulu. Audionya, ini audionya enak sekali, Ini sistemnya pakai Bose dan ini merupakan Bose yang paling enak dari suatu mobil standar yang pernah kami dengar. Oke, bawah sini ventilasi AC, tengah biasa. Nah, ini banyak tombol-tombol fisik bagian sini. Ya, hill descent control, walaupun tempatnya berjauhan ya. Hill descent control lebih praktis kalau navigator yang ngidupin. Ada matiin parking sensor dan kamera 360. Ini kamera 360, saya ngaktifinnya dari sebelah kiri sini. Navigator yang ngidupin. Ya. Volume fisik. Dan volumenya masih di kiri, bukan di kanan. Biasanya kalau mobil versi Indonesia itu di... Oh, ini kan CBU Korea ya. Dia nggak mau mindahin nih sini nih, ya kan? Mungkin perlu R&D dan bayar mahal lagi. Tombol home, map, search, media, hazard dimuliakan ya. Hazardnya tengah. Dia standby-nya dia warna merah meredup gini. Next previous track, tombol favorite sama setup tuh masuknya ke settings. Nah, ini ada tombol auto hold buat ngaktifin auto hold. Rem tangannya ada di mana? Ada sebelah sini nanti ya. Ada driving mode. Nah, ini driving mode-nya ada dua macam. Untuk yang all wheel drive, driving mode tuh ada dua macam. Ada yang drive biasa tuh cuma ada eco dan sport dan my drive yang disetting tadi. Eco dan sport aja. Jadi kalau kita biasa-biasa normal mode itu adalah eco. Nah, kalau kita pencet ini terrain. Nah, ini ada snow, mud, dan sand. Tuh dia otomatis, kalau yang mud otomatis hill descent controlnya hidup, kalau sand hill descent controlnya mati.
Kalau snow, hill descent control off juga. Ya, kita kembali ke drive mode biasa. Kemudian di bawah sini adalah untuk kontrol AC. Dual zone ya. Dia bisa pencet ini untuk auto, putar-putar untuk suhunya. Ini bisa dicopot sini. Buat yang punya mobil ini aja ya, kasihan nih dicopotin semua. Masa nggak ada sisa buat dia? Satu deh ini. Bersyukur ada tatakan ini nih. Kenapa? Karena ini adalah tombol sentuh. Ini sebenarnya adalah layar kecil di sini untuk mengaktifkan pendingin jok, untuk driver only. Ini selalu ada ya driver only di Hyundai Kia ya. Untuk yang mahal-mahal ya. Driver only itu berarti AC-nya hanya driver only untuk menghemat bahan bakar. Blower juga di sini yang tombol sentuh, pemanas. Ada pemanas setir, nggak penting. Ini yang di signature nggak ada. Pemanas setir. Terus kalau mau ngatur AC belakang, pencet front rear. Nah ini untuk ngatur AC belakang. Ya. Kadang-kadang kalau gini terlalu ribet gini, ngajarin supir sih agak repot. Tapi tetap lebih repot mobil yang full ngatur apa-apa di layar untuk ngajarin driver. Spion tengah nih layar. Kalau matiin tinggal gini. Nyalain gini. Ini untuk setting-settingan seperti biasa. Ini ada lampu LED untuk kabinnya. Ini buat buka tutup penutup yang belakang. Ini buat buka tutup kacanya yang depan. Karena yang depan nih dia ikut. Ini bisa buat kampanye nggak ya? Ini kayak Ridwan masih belum muat nih kalau dia mau kampanye pakai ini. Ini nutupnya tinggal ini paling enak deh, cepet bukanya gini aja, nggak usah pakai sini. Nah ini tombol blue link sama SOS. Setirnya lingkaran, bukan flat datum ya, nggak ada setir kotak. Ada setir kotak ya, mobil apa ya? Peugeot segi 6 ya, ya agak mengotak lah. Jempol kanan, nah kami suka nih tombol-tombolnya tuh enak. Ini benar-benar memanusiakan banget. Kami tidak suka tombol sentuh pada setir, apalagi digeser-geser gitu, kami nggak suka. Yang ada di ID Bus tuh kami nggak suka tuh sebenarnya. Nah ini jempol kanan untuk urusan audio dan telepon, jempol kiri untuk urusan cruise control, adaptive cruise control, dan untuk mengatur MID. Nah ini adalah instrumen cluster full layar, yang tengahnya bisa kita pencet-pencet untuk lihat macam-macam. Nah kami suka banget nih Hyundai Kia tuh ada current trip selalu ada, since refueling selalu ada, last reset selalu ada, engine temp, tire pressure monitor, drive power distribution, distribusi tenaganya bisa kita lihat di sini ya untuk 4 roda. Jadi bedanya yang all wheel drive sama yang front wheel drive ini di layar dan tombol terrain ini. Udah itu aja. Kemudian kalau kita turunin lagi ada ini idle mode, sekarang lagi idle. Nih ada posisi energinya lagi ngarah kemana, dan speedometer digital. Ini tampilan juga kita bisa ganti-ganti nih. Ini yang klasik, kami lebih suka yang seperti ini. Cluster team selection. Nah ini klasik gini. Kalau yang modern tuh berubah jadi gitu, kami nggak terlalu suka. Kalau yang simple paling nggak suka, cuma gitu doang. Ini ada pedal shift di belakangnya. Ya, plus ya bentuk pindah gigi seperti biasa. Sennya ada di kanan, lampu auto, kiri wiper auto juga, simple aja makainya. Hyundai Kia selalu deh kami suka. Ini kalau kita habis nyetekin sesuatu di combination switch selalu nongol keterangan kita habis nyetel apaan. Jadi lebih gampang. Shifter ada di sini. Nah, di sebelah kanan ada shifter dan tombol start stop engine button tuh. Nah ini shifter sudah ya Hyundai Kia, Hyundai sudah seperti ini shifternya, hampir semuanya seperti ini. Maju, mundur, park. Tuh ada suara UFO-nya tuh kalau kita tuh kedengeran nggak sih? Bukan tutung-tutungnya, tutung-tutungnya itu apa? Minta shift to P karena pintunya kebuka. Nah ini rem tangan jari, terus buka bagasi. Ini ada 2 tombol kosong dan ini untuk matiin traction control. Di pintu ada memory seat. Oh pijet ya? Oh iya pijet, dia pijet halus di bagian bokong. Jadi karena jok ini banyak yang bisa diatur nih. Rame sekali kan, dengan ini mewah lah gitu. Rasanya mewah, satin gitu tuh, bagus. Ini untuk leg rest-nya. Ini biasa untuk maju mundur. Ini untuk senderan biasa. Bisa naik turun bagian belakang atau keseluruhan, bisa naik turun bagian depan doang.
Suka. Hihi. Nah, ini untuk relax mode. Kalau kita masuk relax mode. Jadi kalau Anda adalah seorang driver yang lagi nunggu majikannya dan nggak peduli majikannya bakar bensin seberapa banyak, silahkan relax mode dan nunggu seperti ini, ngidupin pijetnya sama ventilasi atau pendingin jok. Tidur deh gitu. Jadi istirahat Anda berkualitas bagi yang driver. Jangan ya. Ini lingkaran ini buat apa ini? Yang ini untuk menyempit legakan bagian senderan ini. Jadi tergantung seberapa gemuk Anda mau memegang pinggang Anda seberapa kuat. Nah, ini lumbar support. Komplit kan. Jadi posisi nyetir itu enak. Setirnya pun tilt teleskopik. Enak posisi nyetirnya. Kepraktisan. Kantong pintu lega, bisa naruh botol. Ini bisa naruh sesuatu lagi yang ada ambient light-nya. Di bawah sini fuse box. Ini bawah masih bisa naro-naro, terus ini masih bisa naro gede banget di bawah sini. Ada 12 volt power outlet. Kemudian ini ada 2 cup holder. Nah, ini menarik. Ini ada colokan USB-C ada 3. Ini yang buat data. Yang 2 ini buat charger. 100 watt chargernya, luar biasa. Nggak terlalu banyak pengaruh di iPhone-nya. Terus ini ada wireless charging, dan di wireless chargingnya ada tulisan, "It is normal for your phone to become warm while charging." Normal jadi kalau panas. Using Android Auto or Apple CarPlay may cause your phone to heat up faster and charge more slowly. Jadi udah diklaim, dikasih tahu dulu ya kalau lagi nyambung CarPlay sambil di-charge tuh nge-charge-nya lambat ya gitu. Nih konsol penuh barang-barang, ada minuman. Lacinya nggak terlalu besar. Ini bawa buat naruh-naruh handphone juga, rawan ketinggalannya karena ketutupan. Buat kacamata nggak ada. Normal saja. Nah, sekarang saatnya kita jalan. Mohon maaf ya, sudah agak tua jadi suka pelupa. Ini ada tombol UVC. UVC itu ultraviolet ya, jadi bisa menghilangkan bakteri-bakteri ultraviolet itu kayaknya ya. Ada di dalam kontrol tengah ini. Kita masukin barang dalam kontrol tengah ini, ngaktifin UVC, dan dia akan membunuh bakteri-bakteri di situ harusnya, kalau mati bakterinya. Dan itu hanya 10 menit kalau nggak salah, dan hanya aktif kalau misalnya itu dipencet dan ini ditutup posisinya. Nah, terus di depan ini nih, kami nggak tahu nih ada sensor sesuatu nih di depan tempat wireless charging. Anyway, naik ini nih, nyetir ini tuh apa ya? Ada rasa bangga yang wow deh. Karena udah tahu dari luar tuh mobil ini keren. Jadi ada rasa bangga yang agak berlebihan, ada rasa belagu-belagunya dikit gitu loh. Kayaknya suatu saat mobil ini bisa menggantikan perannya Pajero Sport dan Fortuner untuk kalangan para pejabat ya. Karena banyak yang ngasih jalan mobil ini tuh. Ya nggak tahu karena ngelihat oh mobil baru tuh pengen lihat, atau karena ih serem. Kebayang kalau konvoy mobil ginian nih, Palisade baru warna hitam semua, konvoy 3 aja, 3 biji. Itu keren sekali pasti. Dan rasanya bawa mobil ini tuh rasanya rasa lebar gitu loh. Karena kap sini kita full kelihatan dari kanan ke kiri hampir rata ya, kap sini ada pinggirnya cedokan gitu aja. Tapi hampir rata dan rasanya lebar, gede mobilnya. Dan memang ini agak lebih lebar, bahkan dari Denza pun agak sedikit lebih lebar ini. Kita sama penumpang kita sebelah sini tuh agak berjauhan, jadi lebih cocok untuk yang sudah menikah ya, nggak perlu dekat-dekat sama istri. Enggak, sama istri harus selalu dekat-dekat kalau kita ada maunya. Enggak sih, lebih banyak istri yang ada maunya sih. Nah, ketika kita di jalan-jalan sempit, jangan khawatir karena ini kamera 360-nya bagus ya, bisa ngelihat dengan jelas, dan berkat kamera 360 juga ketika kita send itu di Hyundai dan Kia itu selalu ada kamera menyorot untuk posisi blind spotnya di instrumen cluster. Itu sangat bermanfaat sekali untuk nusa dan bangsa ya. Harusnya semua mobil itu pasang seperti itu. Banyak yang di keluarga Hyundai Kia itu yang harusnya semua mobil ada. Mobil ini cukup kedap, yes, karena mobil mahal. Masa mobil mahal nggak kedap? Yaris sih nggak kedap, tapi ini mobil mahal dan mewah, harus kedap. Ini kacanya double. Dan ketika ditutup langsung hilang suara dari luar. Ini ada road noise sedikit nih. Kita lari di 70 ada sedikit road noise-nya. Cara soal kenyamanan. Ini tol agak bergelombang ya.
gelombang-gelombang besar gitu ya, seperti ini sambungan jembatan. Itu nyaman sekali mobil ini. Tapi ketika ketemu gelombangnya halus nih, seperti beton yang agak kurang mulus, itu mobil ini agak lumayan terasa ya. Jadi sama seperti di Palisade sebelumnya, mobil ini tuh terasa keras di gelombang-gelombang halus dan terasa lebih empuk di gelombang besar seperti ini nih. Sebentar lagi ada gelombang besar. Nah, itu nyaman sekali rasanya. Nah, ini juga berkat velg yang diameternya besar sehingga profil bannya tipis bikin mobil jadi lebih keras. Namun dia memang lebih keren, tapi bikin jadi lebih keras. Bener deh, kami kasih velg kecil nih tuh. Dan karena kerasnya itu ban ya, kena juglukan halus, misalnya gedek-gedek apa tuh, garis kejut gitu di jalan, itu suspensinya sampai bunyi gedek-gedek. Nah, ini suspensinya bunyi-bunyi dikit juga ada gedek-gedek. Padahal ini mobil baru, bukan karena rusak, karena suspensinya itu sudah sampai level bunyi untuk menahan getaran dari ban yang tipis ini. Gedek-gedek, nggak kedengeran mungkin kalau di kamera ya. Ada bunyi gedek-gedek di gelombang-gelombang yang kecil, tapi lancip. Tapi apakah stabil? Yes, ini cukup stabil untuk ukuran bukan mobil listrik dan mobil gede ya. Yang tadi kami bilang, ini tampangnya sih sangar kayak leather frame off-roader macho Amerika gitu, tapi dalamnya halus. Ini mobil monokok basis front wheel drive, jadi kestabilan juga pasti lebih stabil daripada yang berbasis leather frame. Dan rasa setirnya tuh pun lumayan mahal ya, karena mobil mahal ya. Dan rasa setirnya mahal. Ada mobil mahal yang rasa setirnya nggak terlalu mahal tuh ada. Ini rasa setirnya mahal. Kita hidupin adaptive cruise control. Santai deh. Nah, ini adaptive cruise control sudah seperti yang ada di Santa Fe. Ini kan dia ngidupin 2 kali, mesti setirnya juga kita hidupin. Nah, ini udah nyetir sendiri. Pasti dia akan minta megang setir ya dalam beberapa detik. Nah, mobil pada umumnya nggak hanya dipegang, harus digoyangin. Kalau ini seperti ada pada Santa Fe dan BMW. Nah, ini udah minta pegang setir, kita beneran tinggal pegang satu tangan pun udah hilang warningnya. Jadi bukan digoyangin, dipegang aja cukup. Jadi kalau kadang-kadang menyebalkan tuh, kita megang tapi nggak ngasih input, dia malah minta pegang. Heran, padahal dipegang dari tadi. Bagaimana dengan rasa remnya? Rasa remnya itu natural sekali ya, hampir seperti mobil non-hybrid. Jadi enak remnya dan rasanya juga powerful, nggak seperti nginjek rem mobil gede gitu. Very powerful rasanya. Bagaimana dengan gasnya? Gasnya itu ya normal aja ya, nggak ada extraordinary kayak tenaganya besar, karena mungkin ini di eco mode. Kalau kita over ke sport mode, gasnya lebih sensitif. Dan ini berubah jadi RPM. Ya kalau dilepas gas mati juga. Jadi sport tetap matiin mesin. Karena hybrid untuk kehematan. Mohon maaf Rengenet yang punya mobil ini. Kami ingin tes 0-100. Biasanya izin dulu, tapi biasanya diizinin, jadi kami nggak izin lagi sekarang. Maaf ya Rengenet, harus tes 0-100 untuk keperluan data. Responsif luar biasa. Di RPM 3000 aja cukup. Karena torsi maksimal tuh dari RPM 1800 sampai 4500 mesinnya. 1, 2, 3. Mesin langsung hidup. Nariknya oke. 100. Eco mode dulu, kasihan mesinnya high revving. Odometer baru 134 perak. 7,06 detik tanpa nahan rem. Karena udah nahan rem di gas, mesinnya nggak hidup. Oke sekali loh buat mobil segajah ini. Ya, gajah loh ini mobil. Besar perkasa. Nggak besar, tapi dalamnya nggak terlalu perkasa. Iya, cuma gini loh. Mengenai kehematannya, kami di rata-rata 20-an km per jam tuh dapat
12,7 km per liter. Terus jalan agak kencengan, lancar jalanan 13-14 km per liter. Spesial sekali untuk mobil sebesar dan seberat ini. Tapi untuk ukuran mobil-mobil hybrid itu tidak spektakuler, biasa-biasa saja. Ya ini 2500 sih mesinnya, besar, dan 0-100 bisa 7 detik. Ya jangan expect sehemat itu juga, nggak 120 ke atas gitu, enggak. Tapi mungkin kalau kita jalan jarak jauh konstan 80 km per jam, kemungkinan besar kita dapat 20 km per liter. Overall mengenai nyetirnya itu, sebenarnya kami dibilang suka sih enggak ya. Kami tidak terlalu suka nyetirnya mobil ini karena ini mobil pertama suspensinya pengennya lebih empuk lagi, dan bukan suspensinya sih, bannya lebih tebal lagi. Dan ini nggak ada rasa SUV monokok keker gitu loh rasa nyetirnya. Kalau ngelihat iya kapasitasnya gede gitu, tapi rasa nyetirnya nggak seperti SUV. Memang bukan SUV leather frame. Kami inginnya tuh ngayun-ngayun kayak leather frame gitu ya. Terus pengen cc besar, begitu diinjek gas raungan V8 atau minimal V6. Nah ini sayangnya begitu diinjek gas, kalau kita lepas gas mesinnya mati. Terus kalau begitu diinjek gas ada suara garing mesin 4 silinder yang masih sangat terdengar suara mesinnya dari dalam kabin. Itu agak ada rasa kesan kurang mahal sih di situ sih. Jadi memang untuk orang normal, untuk bukan orang seperti Om Mobi, pasti ini mobil enak sekali. Kalau kami inginnya ketika bentuk luarnya segagah ini, harusnya rasa nyetirnya langsung sekalian segagah ini. Tapi ya ini sebenarnya pas lah ya buat orang yang pengen gagah-gagahan aja penampilannya, tapi nyetirnya enak, ya ini tepat mobilnya. Yang penting punya 1,3 eman itu loh. Overall, mengenai Hyundai Palisade Calligraphy All-Wheel Drive merupakan mobil yang sangat cocok untuk Anda yang mau upgrade Palisade lama Anda. Karena tukar tambahnya menurut kami worth it. Percayalah, ini lebih enak daripada diesel. Dan tenang, cocok juga untuk Anda eksekutif yang baru kuat beli mobil masih di bawah 1,5 miliar, yang butuh kapasitas banyak, suka berada di jalan licin, dan ingin berpenampilan keren. Kalau Anda merasa ini kurang nyaman, gampang sekali. Tinggal ganti velgnya saja yang diameter lebih kecil. Korbankan kekerenan dikit demi kenyamanan. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Sayang sekali. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi Om Mobi dan Mas Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.